Oke, kita belajar lagi di matematika wajib kelas 10. Nah, kali ini materi kita adalah tentang relasi dan fungsi. Nah, ini mungkin materi sudah pernah kita pelajari waktu SMP, tapi kita akan ulang lagi di SMA, tapi lebih mendalam lagi. Nah, sekarang kita akan mulai review lagi tentang relasi dan fungsi. Nah, untuk relasi dua himpunan. Nah, kalau kita bicara tentang himpunan itu artinya adalah kumpulan dari beberapa bilangan. Nah, entah itu bilangan memiliki pola ataupun tidak, atau acak, yang pasti dia kumpulan dari beberapa angka atau bilangan. Nah, relasi itu disimbolkan sebagai R. Ini dia R. Oke, nah, apa arti R dan R itu sama dengan A, B, P, X dan Y. Apa artinya? A ini melambangkan himpunan pertama, itu disimbolkan sebagai A. B adalah himpunan kedua, sedangkan P adalah relasinya. Nah, terus apa lagi X dan Y nih? X itu adalah anggota bilangan A, anggota dari himpunan A, dan Y adalah anggota dari himpunan B. Itu dia. Misalnya A ada himpunan misalnya 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Kemudian B himpunan adalah 2, 4, 6, 8. Nah, angka A1, 2, 3 ini disebut sebagai X. Kemudian yang di bawah ini yang anggota himpunan B itu disebut sebagai Y. Nah, ini juga bisa diganti-ganti nantinya. Bisa X dan Y atau A dan B. Jadi bisa ganti P-nya adalah A, B, atau P-nya M dengan N. Terserah, nanti kita tergantung penggunaannya. Tapi kalau X dan Y itu nanti, kalau dia X dan Y itu nanti ada hubungannya ke grafik. Jadi kita akan menggambar grafiknya. Kalau dia X dan Y itu biasanya dia akan digambarkan ke dalam grafik. Oke, kita langsung lanjut aja. Atau disingkat menjadi ini tadi, P bisa jadi A, B, kemudian P juga bisa X dan Y, dan M dan seterusnya ya. Simbol apa saja, yang penting dia ada dua simbol. Oke, atau lebih singkatnya, R itu bisa dibuat jadi A berelasi dengan B. Itu dia. Ini namanya relasi. Nah, oke. Nah, lanjut lagi. Untuk diagram panah kita bisa, ini waktu SMP kita untuk melihat relasinya kita bisa menggunakan diagram panah. Misalnya ada dua himpunan. Himpunan pertama yang A, kita buat A sini ya. Ini A, ini B. A itu anggotanya apa? Ada berapa anggota? Ada 4 ya. 2, 3, 4. Yang B nya itu ada 6 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Anggota apa saja? 1, 2, 3, 4. Ini anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Oke. Gambarlah relasi R A ke B, atau relasi A dan B yang menyatakan dikali 2, oke, dengan diagram panah. Artinya adalah 1 dikali 2 menjadi berapa? Menjadi 2. Kita mulai dari daerah A dulu, daerah asalnya dari A. R A ke B, berarti A dulu kita lihat. A nya anggota pertama apa? 1. R nya apa? Relasinya apa? Dikali 2, berarti 1 dikali 2 berapa? Menjadi 2, berarti kita masukkan 2. Seperti ini, kita kasih panahnya. Yang kedua, 2 dikali 2 menjadi berapa? 4, berarti relasinya seperti ini pemetannya. Oke, kemudian 3 dikali 2 menjadi 6. 4 dikali 2 menjadi 8. Itu dia. Oke, kita masuk dalam istilah domain dan range. Nah, domain itu adalah daerah asal, daerah awal. Ini adalah daerah asal. Nah, kemudian range ini adalah hasil. Oke. Nah, domain itu nanti disimbolkan sebagai dengan simbol AR. Kemudian range itu disimbolkan sebagai HR, hasil. Oke. Nah, jadi gampang ya, A berarti asal, H adalah hasil. Nah, oke, kalau kita lihat di sini di contoh sebelumnya, kita lihat relasinya. Jadi kita kalau untuk mengetahui domain dan range, kita lihat dulu
relasinya. Nih relasinya. R dari A ke B, A direlasikan ke B. Berarti awalnya mana? Asalnya. Asalnya adalah himpunan A. Nah, jadi kalau di sini kita bisa tulis domainnya adalah atau AR itu adalah angka berapa saja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian HR-nya HR itu adalah hasilnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, dari semua angka di B ini, tidak semua angkanya memiliki relasi atau dikasih garis gini seperti ini, ada garisnya, ada hubungannya dengan A. Contohnya, angka 3 tidak memiliki hubungan dengan A kan? Jadi, dia tidak termasuk dalam range. Nah, yang termasuk apa saja? Yang termasuk adalah angka 2, 4, 6, dan 8. Berarti HR-nya adalah 2, 4, 6, dan 8. Oke? Nah, nanti ada lagi namanya codomain. Codomain itu adalah daerah sekawan. Nah, itu artinya apa? Misalnya kita punya relasi R.2A ke B. Berarti A-nya sebagai domain, kemudian tidak punya dapat hasilnya adalah beberapa anggota dari B. Nah, terus kodomain yang mana? Kodomain itu adalah B-nya. Ini dia. Artinya himpunan yang dipasangkan dengan si A. Contohnya lagi, misalnya ada relasi antara himpunan P ke Q. Berarti domainnya apa? Domainnya adalah P. Kemudian kodomainnya apa? Q. Nah, kodomain ini tidak selalu menjadi range ya, karena bisa saja seperti ini. Bisa saja tidak semua anggota B-nya itu memiliki hubungan, memiliki relasi dengan A. Jadi tidak semua kodomain merupakan range. Oke, tapi bisa saja, bisa sesekali kodomain itu sama dengan range. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita balik lagi ke himpunan penyelesaian, sama seperti topik-topik sebelumnya. Oke, himpunan penyelesaian di sini simbolkan sebagai R pangkat bintang seperti ini. Nah, himpunan penyelesaian itu artinya adalah A, B. A, B artinya dia merupakan komponen A dan B dalam format A dan B. Ini bisa diganti-ganti, entah X dan Y, entah M dan N, macam-macam tergantung penggunanya. Nah, kalau dia umum, dia dimasukkan dalam kategori A dan B. Oke, di mana semua bilangan A, bilangan A, himpunan bilangan A-nya adalah bagian dari himpunan B. Jadi semua bilangan A, kategori A-nya adalah anggota. E ini adalah anggota. Oke, E seperti ini artinya anggota, kayak gini. Nah, anggota himpunan A dan angka B-nya komponen B itu adalah anggota himpunan B dengan relasi P, relasi dari A dan A ke B. Oke, jadi relasinya adalah A dan B. Oke, nah contoh kalau di sini kita bisa buat yang contoh tadi, contoh yang pertama. Dan ini tadi, kalau kita lihat di sini A memiliki relasi dengan 2 memiliki relasi dengan 4. Berarti kita bisa buat jadi 1,2 artinya dia memiliki relasi dengan 2 memiliki relasi dengan 4, 3 memiliki relasi dengan 6, 4 memiliki relasi dengan 8. Nah, jadi kalau kita buat himpunan penyelesaian ya, seperti ini. Dari contoh yang pertama tadi ya, yang 2 kalinya. Oke, berarti R dari contoh yang pertama tadi itu bisa misalkan bisa dibuat menjadi 1,2 tadi ini, ya kan, 1 dan 2, kemudian 24, 36 dan 48. Berarti 24, 36 dan 48.
8. Oke. Nah, itulah himpunan besarnya. Nah, ini juga sama. Nah, di sini nanti ini bisa kita ganti menjadi X dan Y. Kalau dia nanti mau digambarkan dalam bentuk Kartesius, nanti bisa digantikan menjadi X dan Y juga. X, Y, nanti X anggota himpunan A, kemudian Y anggota himpunan B, kemudian P-nya nanti jadi X, Y. Itu dia. Nah, jadi tergantung nanti penggunaan di mana. Oke, contoh soal pertama. Ini dia. Kita punya R dan relasi adalah dari himpunan A, B dan B, A dan B, himpunan A dan B. Kemudian relasinya apa? Nanti anggotanya dibuat menjadi X dan Y dalam bentuk X dan Y. Oke. A-nya 4568. Kita buat saja. 4568. Seperti ini. Ada berapa? Ada 8 anggotanya ya. 4, 5, 6, 8. Oke. Kemudian yang B-nya 235. 235. Oke. Katanya himpunan relasinya apa? Habis dibagi. Oke, kita coba ya. 4 ke 2 habis dibagi nggak? Oke, habis dibagi. Kalau habis dibagi berarti kita buat seperti ini. Oke, 5 habis dibagi 2? Tidak. 5 habis 3? Enggak. 5 habis dibagi 5. Oke. 6 habis dibagi berapa? Habis dibagi 2. 6 habis dibagi 3. Kemudian 8. 8 habis dibagi 2 enggak? Oke, habis dibagi 2. Kemudian 8 juga bisa dibagi 3? Oh, enggak bisa. Berarti kalau kita buat apa saja R-nya? Kita buat menjadi 4,2. Terus apa lagi tadi? 5,5. Berapa lagi? 6,2. Kemudian 6,3. Kemudian 8,2. Ada lagi yang lain? Oke, itulah R-nya. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, sudah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian ada lagi namanya himpunan pasangan berurut. Sebenarnya sama seperti himpunan penyelesaian, cuma dia diurutkan seperti ini. Nah, tapi simbolnya adalah seperti ini. Nah, artinya adalah kita urutkan dia. Urutkan, kebetulan sudah berurut ya. Kita urutkan dari yang A ini. Kita urutkan kalau misalnya 2, misalnya kita punya R seperti misalnya, jadi nah, oke. Misalnya kita punya R, misalnya himpunan penyelesaian itu ada misalnya 1,2, misalnya ya 2,1, terus ada lagi 3,2, terus 1,5, kemudian ada 4,5. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat di sini daerah domainnya sudah berurut belum? Oh, belum kan? Nah, jadi kita bisa urutkan menjadi apa? A kali B itu jadi kita urutkan berdasarkan domainnya. Berarti dari 1 dulu, 1,2, kemudian 1,5. Ada lagi yang 1? Nggak ada. Lanjut ke 2, 2,1. Ada lagi yang 2? Nggak ada. Lanjut ke 3,2. Lanjut ke 4,5. Oke. Nah, oke. Jadi bedanya antara himpunan penyelesaian dengan himpunan pasangan berurut adalah posisinya saja, urutannya. Oke. Nah, di sini ada beberapa simbol yang mesti kita pelajari. Jadi A kali AXB. Nah, itu X dan Y itu artinya dia hasilnya atau himpunan dalam bentuk X dan Y, dalam komponen X dan Y. Berarti ini akan kita gambar biasanya. Kemudian ada tanda A terbalik. A terbalik itu artinya setiap. Oke, yang artinya adalah setiap bilangan X atau komponen X merupakan anggota dari himpunan A, kemudian komponen Y anggota himpunan bilangan B. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah kita buat
Contoh soal yang pertama tadi sudah kita buat. Kebetulan tadi contoh soal yang pertama itu sudah berurut seperti ini. Berarti kalau kita buat A X B menjadi apa tadi? Angkanya tadi 4568 ya. Berarti 4 ke 2, kemudian 5 ke 5, baru 6 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 2. Itulah himpunan bilangan berurutnya. Oke? Nih. Oke, nah sekarang kita akan gambar himpunan bersainnya. Jadi kalau disuruh gambar, misalnya gambarkan grafik himpunan bersainnya, berarti kita harus gambar berdasarkan titik tadi. Misalnya titiknya apa saja tadi? 4,2. Berarti kita gambar 4,2. 4,2 mana titiknya? Kita ganti warna jadi warna merah. 4,2 berarti ini. Apalagi 5,5 6,2. Oke, 5,5 dia 6,2 baru 6,3 kemudian 8,2. Oke, itulah himpunan gambar himpunan bersainnya. Udah?